Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengisi kodam ke dalam sebuah benda. Jadi ada pun beberapa jenis benda yang bisa diisi kodam, atau juga bisa disebut energi alam yang mempunyai wujud atau bentuk. Jadi disimak videonya terus sampai akhir, dan nanti juga dijawab giveaway-nya, karena hadiah untuk giveaway kali ini batu tapi juga lumayan bagus dan juga ada energinya. Jadi disimak terus. Jadi kodam sendiri juga bisa diartikan sebagai jin pasif yang bisa untuk membantu semua aktivitas manusia. Jadi di sini kita bukan menyembah, tapi hanya untuk mengenal, dan mungkin juga ada sebagian orang yang memanfaatkan energi-energi kodam tersebut. Jadi pertama, ada beberapa jenis benda yang bisa diasma atau diisi kodam sendiri. Beberapa di antaranya yaitu seperti logam, terus batu, dan kadang juga ada kertas juga bisa diisi. Tergantung dari kemampuan tingkat spiritual kita. Kali ini saya akan mencoba mengisi gelang. Jadi bahan yang kita pakai adalah gelang untuk uji coba. Yang jelas pertama, kalian harus benar-benar memahami kodam dan karakter kodam dulu sebelum mengisikan ke barang. Jadi banyak-banyak meditasi untuk menguatkan kepekaan, atau itu salah satu cara juga untuk kalian bisa berkomunikasi dengan barang gaib. Seperti halnya untuk protek atau kewibawaan biasanya berwujud seperti macan, terus seperti ular besar juga bisa. Kalau untuk pengasihan biasanya berwujud putri, dan ada juga yang kodam multifungsi. Jadi satu kodam bisa untuk semua hal. Itu terserah nanti pilihan Anda sendiri-sendiri. Yang jelas langsung saja ke tahap pengisian. Barang yang diisi ditaruh di tangan kiri seperti ini. Intinya kita niatkan dulu dan berdoa. Intinya untuk mengambil kodam dari alam, ataupun kalau Anda bisa berkomunikasi sendiri juga langsung bisa dipilih kodamnya. Mungkin Anda bisa menyediakan sendiri kodam tersebut, jadi tinggal memasukkan. Setelah niat, jadi tangan kiri diangkat sambil. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.
lupa bunyikan tombol loncengnya ya. Diangkat sambil tarik nafas yang panjang, ditahan. Setelah itu kita pejamkan mata, mainkan batin Anda. Setelah Anda bisa melihat kodam yang akan Anda masukkan, lalu ditarik. Jadi pusatkan konsentrasi di tengah telapak tangan. Jadi pahami dulu keberadaan kodam itu di mana. Lalu kita ambil, dipusatkan di sini. Setelah Anda rasa sudah tepat arah ke kodam, kita tarik nafas lagi sambil dibaca niatnya lagi. Sebenarnya untuk niat sendiri tidak ada yang formal ya, yang jelas kita sudah ada keinginan dalam hati, bisa disinkronisasikan dengan pikiran. Jadi harus fokus sehingga membentuk sugesti yang benar-benar terlihat nyata. Jadi kalau menurut saya sendiri, masalah mantra ataupun rafalan itu tidak terlalu berpengaruh besar. Itu kan cuma untuk mendorong sugesti kita agar semakin kuat. Jadi rafalan yang dibaca berkali-kali. Setelah tadi kita ambil kodam, tarik nafas, jangan sampai dilepas dulu nafasnya, ditahan terus, lalu diarahkan ke benda yang mau kita isi. Kalau kita udah nangkep kodam, otomatis di sini terasa berat. Setelah sampai di sini, kita langsung tempelkan, tapi tetap dipusatkan di tengah-tengah telapak tangan. Setelah sampai di sini, kita lepas nafas sambil ditekan. Setelah lepas nafas, kita tetap nafas halus sampai dirasa kodam sudah masuk ke barang tersebut. Dan setelah itu kita genggam pakai tangan kanan dan kita rasakan energinya dulu, sambil kita masih nafas halus untuk mengatur nafas. Setelah tadi narik sama masukkan, itu kan nafas kita nggak teratur, jadi kita atur dulu, nafas dibikin santai, relax. Setelah itu ngeceknya cuma ini, ditaruh tangan kanan, digenggam sambil kita meditasi, konsen ke benda tersebut. Jadi untuk pengecekan mengetahui benda ini sudah berkodam atau belum, bisa dilihat lagi di video sebelumnya ya, video cara mengetahui benda berkodam. Jadi sesimpel itu cara memasukkan kodam ke sebuah benda. Dan yang perlu diingat, tetap kita harus pertama kali sering-sering meditasi, terus sering tirakat juga. Jadi untuk menambah kepekaan kita terhadap alam gaib. Soalnya itu juga termasuk ilmu dasar untuk kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan alam gaib. Jadi saya sarankan
kalau Anda belum benar-benar paham dan belum pernah sama sekali tirakat ataupun mencoba meditasi pengaktifan tenaga dalam cakra, jangan dicoba sendiri di rumah kecuali ada yang mendampingi. Kalau masih bingung, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Dan untuk pertanyaan giveaway kali ini, bagaimana sih terbentuknya kodam, proses terbentuknya kodam, dan apa sebenarnya kodam itu? Di sini yang saya minta jawaban yang real ya. Jadi kalau Anda mencari jawabannya cuma lewat browsing di internet mungkin kurang cocok. Hampir benar, cuma tidak sesuai kenyataan. Jadi yang saya inginkan di sini jawaban yang real, yang nyata. Jadi usahakan menjawab sesuai pengalaman Anda, bukan dari cerita orang lain. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu.